Sudah, Pak. Udah, Nah, Pak. itu paraf saya itu. Warnanya masih. Oke, saya ganti ungu. Baik, kita mulai ya. Jadi subbab 9.3 ini tentang basis har dan basis walls di ruang L201. Jadi sekarang ini L201. Terakhir kita membahas polinom Legendre di ruang L2-11. Tapi soal PR itu meminta Anda membuktikan polinom dengan pangkat genap itu eh, membentuk basis di L201 kan gitu ya. Gitu. Jadi sekarang kita lanjutkan di L201. Nah, selain himpunan polinom, khususnya polinom Legendre yang sudah kita bahas, sebetulnya ada polinom lain juga, polinom Laguerre, polinom apa gitu ya. Tapi tidak tidak kita bahas, Anda bisa baca di buku atau artikel yang Anda temukan di internet. Jadi selain himpunan polinom-polinom itu, terdapat basis ortonormal lainnya lagi gitu ya. Jadi basis ortonormal tuh banyak banget. Jadi untuk aplikasi itu nanti banyak pilihan. Nah, untuk apa sih kita punya banyak pilihan? Ya, eh, supaya kita bisa menggunakan yang lebih sesuai ya dengan persoalan yang kita hadapi. Misalnya kalau kita ingin mendekomposisi signal gitu ya, signal suara gitu. Di dalam era modern ini kan teknologinya digital gitu ya. Nah, untuk yang digital barangkali lebih cocok nantinya pakai basis seperti basis har atau basis walls ini. Nah, persisnya seperti apa basis Halls? Maaf, kok basis Halls jadi basis har atau basis walls itu. Oke. Duh, ada suara yang merenov talang. Masuk nggak ya? Mudah-mudahan nggak, karena saya pakai headset. Basis har itu em, ya tentu pada awalnya himpunan fungsi dulu ya. Himpunan fungsi H0 digabungkan dengan HJK yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi H0 itu fungsi H fungsi apa namanya ini? Fungsi pulsa aja ya. Jadi seperti ini. Ya, ini dianggap untuk X lainnya itu sementara ya terdefinisi, tapi nantinya kita membatasi pada interval 0,1 ya. Ini H0. Lalu kita punya fungsi HJK yang sama dengan ini nih rumusnya. Apa ini? Saya kasih contoh satu. H, oh ya, di sini H00. H00 beda dengan H0. Kita lihat grafiknya seperti ini. Nanti ada grafiknya lebih banyak lagi ya, tapi saya akan gambarkan H0 itu seperti apa. Nah, berarti J-nya di sini 0 dan K-nya juga 0. Maka interval yang pertama ini, batas kirinya adalah 2 pangkat min 0 itu 1 kali 0. Berarti batas kirinya 0. Batas kanannya itu setengah kan? 0 kali setengah. Nah, berarti si interval 0,1 ini terbagi 2 menjadi interval 0 setengah dan nilainya di interval 0 setengah berapa? 2 pangkat 2 pangkat 0, 1. Satu. Jadi itu nilainya. Nah, lalu di ini selang ini yang kedua ini batas kirinya sama dengan batas kanan sebelumnya yaitu setengah, batas kanannya sama dengan 1, ya kan? K plus 1, K-nya 0 jadi 1. 2 pangkat min 0 kali 1 sama dengan 1 kan? Nah, berarti pada selang setengah 1 dan nilainya adalah min Min satu. min 1. Jadi seperti ini. Ini H00. Jadi H00 bukan atau beda dari
H0. Jadi H0 seperti ini, H00 itu. Ya mungkin kalau mau tegas yang di atas H0 tuh jangan pakai H mungkin ya, pakai pakai huruf yang lain juga boleh. Misalnya G0 gitu ya. Ya ini bukan karena nama saya Hendra loh ya. Ini H itu har kan. Jadi pakai huruf H. Nah, bila dilanjutkan, maka kita punya H01, H10, H11, dan seterusnya. Di sini K-nya, perhatikan K-nya dari 0 sampai, nggak sampai. K-nya lebih kecil daripada 2 pangkat J. Jadi kalau J-nya 0, berarti 2 pangkat 0, 1. Berarti K-nya cuma 0 aja. Oh iya, jadi nggak ada H01, mohon maaf. Tidak ada H01. Tapi nanti ada H10 dan H11 gitu ya. Ketika J-nya 1, nanti K-nya 0 atau 1. Jadi nanti ada H10 dan H11. Seperti apa H10 dan H11? Seperti ini. Jadi ini H10, ini H11. Perhatikan di situ nilai 1 dan maaf, bukan 1 tapi ini akar 2 ya. Ini akar 2, ini min akar 2 di sini. Jadi akar 2 dan min akar 2 itu terjadi di selang 0/4 dan 1/4. Jadi ini titik tengahnya ini setengah nih. Ya. Sementara H11 mulai dari setengah sampai 3/4 ini sama akar 2 nilainya. Lalu dari 3/4 sampai 1 min akar 2. Demikian seterusnya. H20, H21. Nah, untuk J sama dengan 2, K-nya ada 4. K-nya bisa 0, 1, 2, atau 3. Dan seterusnya. Nah, ini contoh beberapa fungsi har. Cukup jelas ya? Nah, himpunan fungsi har tadi itu ortonormal. Mungkin saya balik lagi ke gambar tadi ya untuk melihat keortonormalannya. Oke, berikutnya nanti kelengkapannya kita buktikan. Coba kita lihat ini. Ini kalau dihitung normanya berapa? Normanya B min A-nya sama dengan 1. Jadi 1 per B min A di sini sama dengan 1. Jadi kita tinggal integral aja. Integral H11 X kuadrat dx gitu ya. Nah, tapi akhirnya ini cuma dari setengah sampai 1 kan? Dari setengah sampai 1. Dan baik yang di atas sumbu X maupun di bawah sumbu X nilainya sama dengan plus atau minus akar 2. Jadi ketika dinilai mutlakan jadi sama dengan akar 2 ya. Betul? Lalu dikuadratkan. Dikuadratkan jadi sama dengan? 2. Sama dengan 2. Nah, jadi 2 kali setengah. 2 kali 1 min setengah ya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi normanya 1. Semua ini normanya sama dengan 1. Kalau Anda lihat di sini, dia lebih ramping tapi lebih tinggi. Jadi integralnya akan sama dengan 1 juga. Jadi kebayang untuk J sama dengan 10 gitu, sangat tipis gitu, tapi tinggi gitu ya. Nah, sekarang ortogonalnya. Kelihatan nggak? H00 dan H10 dan H11 itu ortogonal. Kelihatan nggak? Kelihatan banget. Itu supportnya. Support itu himpunan di mana fungsi itu tidak bernilai 0 gitu ya. Biasanya diambil closure-nya atau tutupannya. Ya artinya titik ujungnya jadi termasuk. Itu pada interval yang saling lepas H10 dan H11. Betul kan?
Kalau saling lepas supportnya ya paling beririsannya di titik gitu ya. Maka hasil kali dalam tuh kan fungsi itu dikalikan lalu diintegralkan gitu ya. Ya hasil kalinya udah sama dengan 0, ya kan? Kecuali di titik yang ini aja, titik ujung aja yang beririsan. X sama dengan setengah dalam hal ini. Tapi di X sama dengan setengah saja nilainya entah berapapun ya integralnya 0 gitu ya. Nah sekarang kalau kita melihat yang lain ya. Misalnya H00 dengan H23. H00 dengan H23. Kenapa dia tegak lurus? Supportnya tidak lepas, irisannya tidak kosong. Tapi kalau Anda lihat di sini, H23 tuh 0 kecuali pada interval itu cuma berapa itu? Lebarnya 1/4 ya? Ya, 1/4, Pak. Seperempat. Nah, 3/4 3/4 sampai sampai 1. 1. Pada interval itu, Anda lihat H00, nilainya konstan. Min 1. Ya, konstan min 1 kan? Jadi integral dari H00x kali H23x itu pada akhirnya cuma dari 0 sampai 1. Tentu ini dikonjugat tapi ini real nilai. Ini pada akhirnya cuma dari 3/4 sampai 1 dari H23 itu sendiri. Ya. Betul kan? Oh, ada min 1. Minnya tarik keluar aja, minnya tarik keluar. Kan si H00-nya bernilai min 1. Nah, tapi integral H23 dari 3/4 sampai 1 itu berapa? 0. Karena yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X saling menghapuskan. Ya, gitu ya Dina ya? Iya, Pak. Saling menghapuskan. Jadi tegak lurus tuh H00 dengan H23. Nah, tentu saja untuk yang lainnya, Anda harus lihat polanya, tapi umumnya seperti ini, ya. Jadi yang satu, ada dua kemungkinan. Supportnya saling lepas. Support itu saya terjemahkan tumpuan. Tumpuannya saling lepas. Atau tumpuan yang satu termuat dalam tumpuan yang lain. Biasanya yang J-nya lebih besar, yang lebih kecil tumpuannya. Nah, dalam hal itu, tumpuan yang lebih besar, pada tumpuan yang lebih besar, fungsi itu biasanya nilainya kalau nggak 1, min 1. Sehingga tanda plus atau min keluar dari integral, tinggal kita menghitung integral dari H dengan J yang lebih besar. Dan untuk H tersebut, HJK tersebut, integralnya ya sama dengan 0 karena yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X saling menghapuskan. Gitu kira-kira. Tentu saja batasnya nanti bergantung pada J dan K. Kalau di contoh ini batasnya 3/4 dan 1 gitu ya. Tapi secara umum begitu. Jadi keortonormalannya saya kira saya sudah menjelaskan. Nah, sekarang kelengkapannya. Ini gimana? Ini buktinya. Sketsa buktinya. Sketsa bukti. Karena kita sudah membuktikan polinom Legendre itu basis, membentuk basis. Ini himpunan fungsi Har membentuk basis juga dengan bukti kurang lebih sebagai berikut. Fungsi di L2 dapat dihampiri oleh fungsi kontinu. Amin. Ini betul ya. Anda aminkan. Mohon maaf, saya pinjam kata amin. Ya, Anda iakan. Ya. Nah, sekarang fungsi kontinu dapat dihampiri oleh fungsi Har. Ini Anda iakan juga enggak? Anda iakan. Karena fungsi kontinu pada interval tutup, itu kontinunya nanti kontinu seragam. Lalu untuk setiap epsilon bisa dipilih delta. Sedemikian sehingga gitu ya.
pada interval yang lebarnya delta, eh, apa namanya, fx dan fy itu akan kurang dari epsilon, kira-kira gitu. Jadi dalam hal itu Anda tinggal mengambil aja interval tertentu yang kok interval tertentu, titik tertentu di dalam interval tersebut sebagai wakilnya Anda pilih, maka nilai fungsi itu bisa dihampiri dengan konstanta dan selisihnya atau galatnya dengan nilai f di titik lainnya itu kurang dari epsilon. Kira-kira gitu. Ilustrasi ini memberi apa namanya, ilham atau inspirasi bagaimana menaksir fungsi yang kontinu dengan fungsi tangga dengan fungsi har ini fungsi tangga, tapi tangganya itu punya lebar setengah, seperempat, seperdelapan, 1/16 dan seterusnya, ya. Jadi saya namakan ini fungsi tangga diadik gitu ya. Fungsi har itu fungsi tangga diadik ya. Lebarnya itu 1/2 gitu. Nah, Anda iakan ini, maka selanjutnya argumennya serupa dengan kelengkapan polinom Legendre. Persis gitu ya. Kita pakai kriteria yang pertama, yaitu kalau f tegak lurus pada semua fungsi har, maka f itu mestilah 0. Nah, kita hitung seperti ini. G-nya kontinu, H-nya fungsi har, F-nya tegak lurus pada fungsi har, berarti itu sama dengan 0. Tinggal dua suku pertama itu pakai ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Selesai. Gitu ya. Oke, bisa diterima sketsa bukti ini? Ovi? Bisa, Pak. Cuman tadi awalnya kirain lengkap itu kayak di ruang bana. Rupanya lengkap itu himpunan ortonormal yang lengkap atau basis ortonormal. Iya, himpunan ortonormal lengkap tuh ada 3 kriteria itu ya. Jadi lengkap tuh dalam analisis punya 2 arti ya. Lengkap Cauchy yang konvergen atau lengkap dalam arti himpunan ortonormalnya menjadi basis ya. Iya, Pak. Konteksnya tidak akan membuat Anda bingung. Ini lengkap yang mana? Ini kita sedang berbicara lengkap yang basis ortonormal itu. Nah, saya ingin memberi tambahan catatan di sini. Ketika kita sudah menghampiri F dengan H, jadi pada dasarnya F dihampiri dengan H gitu kan. F dihampiri oleh G, G dihampiri oleh H gitu ya. Jadi pada dasarnya H juga menghampiri F kan gitu. Nah, H ini pada akhirnya ini kan diuraikan lagi atas HJK. Jadi alfa JK, HJK gitu. Ya. Nah, mendapatkan alfa JK biasanya gimana? Ya hasil kali dalam H dengan HJK. Tapi kalau Anda melihat atau Anda mencermati bahwa fungsi har ini fungsi tangga, ini mirip dengan fungsi diskrit kan? Sekarang saya akan menulis di sebelah kiri nih. Saya akan menulis di sebelah kiri. Bayangkan sekarang saya punya fungsi yang ya untuk contoh sederhana mungkin cuma 4 aja ya. 1/4,
setengah, 3/4, 1 gitu ya. Sekarang saya punya fungsi seperti ini. Nah, bagaimana fungsi H ini dinyatakan sebagai fungsi-fungsi HAR? Nah, tentunya tadi ada H0, H00, H10, H11, H20, H21, H22, H23. Nah, H2K itu tidak akan muncul di sini. Karena si H20, H21, H22, H23 itu punya support lebarnya berapa, Dina? Hmm, Seperempat oh, ya, seperempat ya. Oh iya, seperempat. Seperempat, tapi kalau Anda lihat misalnya pada selang 3/4,1, pada selang terakhir, dikalikan dengan H23, itu H dengan H23 ini akan sama 0 kan? Hasil kali dalamnya. Seperti tadi kan? Iya. Jadi koefisiennya nggak akan muncul, koefisiennya akan 0 gitu ya. Jadi H20, H21, H22, H23 nggak akan muncul. Demikian juga H30 sampai H37 gitu ya. Jadi ini yang relevan, ini kita cari berapa koefisien H0, berapa koefisien H00, berapa koefisien H10, berapa koefisien H11. Ya. Nah, ketika kita mencari atau menghitung ini, koefisien-koefisien ini, maka pada akhirnya kita berhadapan dengan ada dua kemungkinan ya, kita hitung seperti hasil kali dalam itu ya, kita menghitung integral, atau ini sebetulnya jadinya kalau ini nilainya saya tulis ini nilainya C0, C1, C2, C3, tinggi tangganya. Ini sebetulnya jadi apa namanya? Yang seperti ini apa namanya? Sistem persamaan Linear. Sistem persamaan linier. Ya. H0 itu semua satu kan? Alfa 00 itu 1, 1, min 1, min 1 gitu kan? Alfa 10 itu 1, 0, 0, salah. 1, 1 apa? Ini saya salah. Alfa 10 itu Anda ingat grafiknya ya. 1 min 1. Jadi bayangkan yang kolom pertama tuh nilai pada selang 0/4. Yang kolom kedua tuh nilai pada selang 1/4. Ya, makanya yang tadi alfa 00 itu terkait dengan H00. H00 itu kan nilainya 1 pada selang 0,5, makanya satunya 2 kali. Lalu min 1 pada selang setengah 1, makanya min satunya 2 kali. Tapi sekarang H10 nilainya 1, bukan 1. Akar 2 ya. Pada selang 0/4 dan min akar 2 pada gitu. Lalu 00. Gitu ya. Lalu 0, 0 akar 2 min akar 2. Jadi SPL, teman-teman. Nah, SPL ini kan diskrit ya. Gitu. Bisa diprogram dengan lebih cepat dan cerdas juga barangkali gitu. Dan matriks ini juga relatif sederhana ini. Bahkan sebetulnya akar 2-nya tadi bisa dilupakan dulu. Jadi alfa 10 dan alfa 11-nya bisa menyerap akar 2 dan ya akar 2. Jadi ini matriksnya nanti matriks dengan entry 1 atau min 1 dan selebihnya nilainya 0 gitu ya.
Oke, saya tidak akan menyelesaikan SPL ini. Ini C0, C1, C2, C3 bisa sembarang. H tuh apapun di sini. Ya F-nya kan nggak tahu apa gitu ya. Jadi untuk F sembarang, H-nya akan jadi fungsi tangga yang nilainya mendekati F itu ya C0, C1, C2, C3 misalnya gitu. Tapi ini sangat kasar kalau apa namanya fungsi tangga diadiknya dengan lebar interval-interval 1/16 begitu, maka nanti SPL-nya jadi 16 kali 16 sih. Ya. Tapi inti yang mau saya sampaikan, persoalannya menjadi persoalan diskrit sebetulnya ini. Ya. Jadi walaupun ini analisis, ini jadi diskrit nih, jadi kayak aljabar nih. Matriks bahkan, gitu ya. Nah, itulah dunia digital, teman-teman. Jadi ini nanti nyambung ke cerita wavelet, tapi saya tidak akan masuk ke sana sekarang. Saya lanjutkan dulu dengan fungsi Rademacher. Saya nggak tahu persis bacanya. Ini orang Jerman kayaknya. Rademacher RI sebagai fungsi tangga sinusoidal. Ya. Jadi kalau tadi fungsi tangga diadik, ini fungsi tangga sinusoidal karena menyerupai sinus. Kalau sinus kan gini, nanti kalau fungsi tangga sinusoida tuh gitu ya. Kalau nanti gini, nanti ini gini, gitu ya. Ini yang dimaksud fungsi tangga sinusoidal. Ini sinusoidal, ini yang di sebelah kanan fungsi tangga sinusoidal. Nah, berperiode, nah periodenya diadik. Periodenya 2 pangkat min I plus 1. Jadi ketika I-nya 0, periodenya 2. Ketika I-nya 1, periodenya 1. Ketika I-nya 2, periodenya setengah. Jadi periodenya makin kecil, makin kecil. Nah, yang periodenya 2 itu pada interval 0,1 pada akhirnya diwakili oleh fungsi konstan 1 gitu ya. Fungsi konstan 1 di sini dianggap fungsi tangga sinusoidal berperiode 2. Lalu fungsi tangga yang ini nih, ini persis periodenya 1 gitu ya. Jadi satu gelombangnya seperti itu. Ya kan fungsi sinus seperti ini satu gelombang ya, yang di atas sumbu X dan yang di bawah sumbu X itu membentuk satu gelombang gitu ya. Kalau seperti ini yang di bawah ini 2 gelombang kan gitu ya. Maaf gambarnya petat-petot itu. Lalu RI-nya didefinisikan seperti ini. Itu si Karsten kenapa bolak-balik masuk. Dengan DI digit ke I dari representasi biner. Apa itu gitu ya. Ini saya kasih contoh. Untuk I sama dengan 3 saya kasih contoh seperti itu. R3-nya jadi min 1 pangkat D3X. D3-nya adalah digit ketiga dari ini representasi biner. Kalau X-nya di antara 0 dan 1/8, representasi binernya seperti itu tuh. Nanti saya jelaskan. Kalau X-nya di antara 1/8 dan 1/4, representasi binernya 0,001. Jadi bedanya di sini. Ya. Dia kalau X-nya di antara 1/8 dan 1/4, maka X itu pick up, mulai memetik 1/8, lalu ada tambahannya entah 1/16, entah 1/32. Memetik 1/8 itu ditandai dengan digit 1 ini. Gitu ya, Ovi ya. Kalau X kurang dari 1/8, maka digit ketiga juga masih 0. Karena digit ketiga itu menyatakan ada 1/8 nggak di situ, gitu ya. Dalam representasi biner, digit pertama di belakang tanda koma yang saya pakai tanda titik, itu menyatakan setengah ya.
Tentu di dalam bilangan di antara 0 dan 1/8 tidak ada setengah, tidak ada 1/4, juga tidak ada 1/8. X-nya ada di mana sih? Tumben garisnya agak lurus. X-nya kalau ini setengah, ini 1/4, 1/8. X-nya ada di sini nih. Katakan, bayangkan X-nya ada di situ. Ya. Nah, kalau Anda paham dengan desimal, biner ini kan mirip. Jadi, kalau saya ulangi lagi, ketika X berada di antara 0 dan setengah, maka digit pertamanya 0. Tapi ketika X berada di antara setengah dan 1, ya, maka digit pertamanya 1. Oke, jadi ketika dibagi 2, ini metode bagi 2 aja. Kalau X ada di sini, digit pertamanya 0. Tapi kalau X ada di sebelah kanan, digit pertamanya 1. Jadi 0 atau 1 itu tergantung di sebelah kiri atau di sebelah kanan ketika kita bagi 2 selangnya. Demikian juga ketika kita bagi 2 lagi, ini X-nya ada di sebelah kiri apa sebelah kanan. Kalau X ada di sebelah kiri, maka digit kedua itu 0. Kalau X ada di sebelah kanan, digit kedua sama dengan 1. Demikian juga ketika kita bagi 2 lagi, gitu ya. Ketika kita bagi 2 lagi, X-nya ada di sebelah mana? Di antara selang yang lebarnya 1/8 itu, apakah ada di selang sebelah kiri atau sebelah kanan? Dan seterusnya. Nah, jadi R3X di sini min 1 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau X-nya ada di antara 1/8 dan 1/4, maka digit ketiganya 1, dan R3X pada saat itu bernilai min 1. Karena itu, si R3-nya, nanti R3-nya bernilai 1 dan min 1, gitu ya. Pada selang 1/4. Ini belum semuanya nih. Mohon maaf, ini lebarnya mungkin, nah, belum semuanya. Lalu di antara 1/4 dan setengah gimana? Masih dilanjutkan ya. Ini belum selesai nih. X-nya kan harus semua. Sampai akhirnya X-nya di antara 7/8 dan 1. Nah, bila dilanjutkan, maka kita akan dapatkan gambar seperti ini. Yang R3 tadi, itu bila dilanjutkan gambarnya seperti itu. Nah, makanya istilahnya fungsi Rademacher ini fungsi tangga sinusoidal. Gitu. Mirip dengan fungsi sinusoida yang periodenya 4 gitu ya. Karena ada 4 gelombang di situ. R3. R2 fungsi sinusoida dengan periode periodenya setengah, berarti frekuensinya 2 gitu ya. Frekuensi kan 1 perpanjang gelombang ya. Nah, R1 periodenya 1, frekuensinya 1. Oh, berarti saya tadi salah ya, maaf. Mati kurung ya, Pak? Enggak, ini yang periodenya ini ketika I-nya 3. Oh, betul ya? Betul, Pak. Periodenya ketika R-nya 3, periodenya berapa ini? 1/4. 1/4, betul ya. Jadi gelombangnya ada 4 ya. Ini nanti 1 lagi, min 1 lagi, 1 lagi, min 1 lagi gitu ya, yang R3 ini ya. Jadi periodenya 1/4. Nah, periode itu panjang gelombang nantinya. Panjang gelombangnya 1/4. Frekuensinya sama dengan 1 perpanjang gelombang sama dengan 4. Jadi R3 frekuensinya 4. R2 frekuensinya 2. R1 frekuensinya 1. R0 ini frekuensi paling rendah. Ini dianggap periodenya 2 ini. Dianggap 2 karena kenapa?
Kenapa dianggap 2? Karena di antara sebetulnya ini tuh kalau pakai kacamata yang lebih lebar sebetulnya ibaratnya ada -1 nih di antara 1 dan 2 gitu. Di antara 1 dan 2 tuh begitu, gitu. Cuman kita batasi pembahasan pada selang 01. Jadi kelihatannya cuma fungsi konstan 1 gitu. Jelas ya? Jadi ini periodenya 2. Gitu. Ya itu kasus khusus saja untuk R0. Nah, fungsi Walsh bukan fungsi Rademacher itu. Fungsi Walsh masih berlanjut nih. W0 sama dengan R0, lalu Wn-nya ini. Waduh, apalagi itu gitu ya. Ya, RR tadi itu kayak generatornya. Jadi R1, WN itu nanti R1 pangkat B1 sampai dengan RK pangkat BK dengan N-nya ini menyatakan representasi biner dari N. Ya, Anda harus akrab dengan bilangan biner. Dunia digital itu kan bermainnya dengan sistem bilangan biner. Jadi Walsh itu nanti W1, W2 itu masih sama dengan R1 dan R2. Tapi W3 itu R1 kali R2. Karena 3 itu kan sama dengan 1, 1 gitu ya dalam basis 2. Gitu ya? Oke? Oke nggak Dina? Kalau 4 apa Dina? Gitu. 4 itu dalam basis 2 nanti 1, 0, 0 ya. Iya, Pak. 5, 1, 1, 0 gitu ya. Dan seterusnya ya. Iya dong. Aduh, sepi. Harus ada yang saya tunjuk untuk menjawab nih. Leo, oke ya Leo ya. Mas, iya, Pak, iya yang Pak. 3 Saya harus itu belajar lagi Pak. 011 bukan Pak? Apa? 3 itu 011. Ya kalau 011 Oh, 0 yang di depan kan kita kan nggak nulis 12 tuh 012 gitu loh. oh Ya, iya. Iya, iya. ini yang tak nolnya ya. Jadi Oh, iya. yang tak nolnya. Karena nanti kalau Dina tuliskan 0 nanti 24 gimana? Dalam basis 2 gitu ya. Iya. Itu akan string, istilahnya stringnya makin panjang ya. Gitu. Jadi ini beberapa nih cuma sampai 7 aja itu gitu ya. Termasuk 0 jadi ini cuma 8 buah ini. Nah, pertanyaannya kemudian ini basis, saya kira saya tidak akan buktikan. Idenya sama ya. Idenya sama nanti kalau kita punya F, kita hampiri dengan fungsi kontinu. Fungsi kontinu dihampiri oleh fungsi tangga diadik. Fungsi tangga diadik ini sekarang dihampiri oleh kombinasi linear dari fungsi Walsh. Sebutlah oleh fungsi Walsh gitu ya. Yang merupakan kombinasi linear dari Wn tadi gitu ya. Nah, mencari koefisiennya sistem persamaan linier. Sama aja seperti Har tadi. Tentu matriks yang muncul dalam sistem persamaan liniernya akan berbeda. Nah, kenapa Walsh nggak puas dengan Har lalu dia bermain atau bekerja dengan fungsi tangga sinusoidal? Bagi Walsh, fungsi Walsh itu lebih mirip dengan fungsi sinus tadi ya, yang kita apa namanya, yang ya menurut Walsh ini akan lebih
ya lebih mirip. Jadi artinya analogus lah dengan basis sinus gitu ya. Sementara fungsi har itu support atau tumpuannya itu kan kadang-kadang cuma di selang 0/4 saja. Ya, betul ya? Atau di selang 7/81 saja gitu ya. Hanya di ujung kanan saja. Bagi Walsh itu kurang representatif. Kalau F-nya sendiri, bayangkan F-nya sendiri seperti itu gitu ya. Masa sih kita kemudian atau ada basis yang tumpuannya hanya di sini, sementara F-nya itu. Nah, tapi belakangan gitu ya, Walsh waktu itu belum mengenal wavelet. Wavelet itu kan barang baru tahun 90-an. Anda baru lahir itu wavelet juga lahir gitu ya. Nah, wavelet itu justru idenya seperti har. Si basisnya itu justru basis yang dibangun oleh fungsi-fungsi yang tumpuannya itu istilahnya ya tumpuannya itu terlokalisasi gitu ya. Localize. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan informasi sinyalnya terjadi pada waktu kapan gitu ya. Nanti kita akan berbicara tentang frekuensi dan waktu pada waktu membahas transformasi Fourier. Dan itu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan wavelet. Dan himpunan atau basis har itu ternyata merupakan wavelet. Ini kita akan bahas di bagian keempat dari kuliah ini. Jadi walaupun Walsh merasa har ini nggak representatif, padahal nanti ada konsep yang justru meninjau di mana anggota basis itu tumpuan anggota basis itu berada gitu ya. Itu akan menjadi relevan dengan di mana sinyal terjadi gitu ya. Kadang-kadang kita ingin tahu itu gitu ya. Localize. Oke, kita akan bahas itu nanti dan ini adalah subbab terakhir dari bagian kedua yang nantinya kita sambung lagi di bagian keempat ya. Kalau di buku Volan ada sedikit pembahasan tentang wavelet setelah basis Walsh itu. Basis har dan basis Walsh. Gitu. Saya berhenti di sini. Ada pertanyaan silahkan, masih ada 3 menit.